Aku Mbak, buru. Oke, izin saya mulai. Suara saya mendengung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Aku presentasi. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukron kasiron ala khudurikum ya, fi hadal fasal ya, fi hadal majlis linadras anil Muhammadiyah anil harakah Muhammadiyah. Kayak awalan saya naftatih hadal majlis bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, pada siang ini ya kita akan mereview kembali ya Muhammadiyah sebagai gerakan sosial ya nanti diawali presentasi mahasiswa, kemudian sesi diskusi dan eh, sedikit review dari saya dan pemaparan materi. Sebelumnya saya tawarkan ini eh, dua opsi ya. Opsi yang pertama ya kita cukup satu sesi selesainya. Setelah itu after duhur free time ya waktu bebas. Atau opsi yang kedua seperti normal ya. Sesi pertama terus isoma baru sesi kedua. Mana nih kepala sukunya mau pilih opsi satu atau dua? Gimana? Oke, kalau enggak kita sambil lihat situasi nanti ya. Kalau presentasinya bisa berjalan baik, cukup satu sesi ya. Setelah itu, free for you for review literatur in the library. Saya kira itu silakan kepada kelompok 8 untuk menyampaikan risalahnya. Sesi diskusi ya, paling tidak ada 6 pertanyaan, respon, tanggapan, kemudian sesi review dari saya. Tafadhol, kelompok 8 sampaikan risalahnya.
Waalaikumsalam. Suaranya mendengung ya. Lagi di bioskop ini. Izin share screen, Pak. Siswi Oke, dewek ketinggalan kerek. tafadhol. Sinyal lagi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri tijawatin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Adi Hamid Wadi selaku dosen pembimbing mata kuliah presentasi AIK, izinkan kami sebagai kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang Muhammadiyah sebagai gerakan sosial. Latar belakang. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Nihayatul Fatmah, Safina Kaida Maharani, dan saya sendiri Faza Fikri Madani. Latar belakang, mahasiswa yang memahami Muhammadiyah sebagai gerakan sosial menunjukkan kemampuan dalam mengidentifikasi peran Muhammadiyah dalam transformasi masyarakat.
Mereka menyadari bahwa Muhammadiyah tidak hanya sebagai organisasi keagamaan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang aktif dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemahaman yang tepat terlihat dari kesadaran mahasiswa terhadap nilai-nilai Islam, berkemajuan, semangat al-ma'un, serta pentingnya dakwah bilhal atau dakwah melalui tindakan nyata. Ketepatan ini tercermin pula dalam cara mahasiswa mengaitkan aktivitas Muhammadiyah dengan konteks sosial kontemporer, seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, dan tantangan global. Sejarah Gerakan Sosial Muhammadiyah. Satu latar belakang berdirinya Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada 18 November 1982 1912 di Yogyakarta. Latar belakang pendiriannya adalah keprihatinan terhadap kondisi umat Islam yang terbelakang secara pendidikan, sosial, ekonomi, dan ekonomi, serta banyaknya praktik keagamaan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam murni. Dua, awal gerakan sosial sejak awal Muhammadiyah tidak hanya bergerak di bidang dakwah dan keagamaan, tetapi juga mendirikan sekolah-sekolah modern, rumah sakit, dan panti asuhan sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Ini menjadi ciri khas Muhammadiyah sebagai gerakan sosial Islam yang progresif. Tiga, prinsip gerakan sosial. Gerakan sosial Muhammadiyah dilandasi oleh ajaran Islam yang berkemajuan dengan menekankan pada pentingnya amal usaha sebagai wujud nyata dari dakwah. Muhammadiyah mendorong pemberdayaan masyarakat, terutama melalui pendidikan dan kesehatan. Empat, perkembangan dan perluasan pada masa penjajahan. Muhammadiyah menjadi bagian dari upaya pencerahan masyarakat dan resistensi non-kekerasan terhadap kolonialisme setelah kemerdekaan. Muhammadiyah terus berkembang menjadi organisasi besar yang memiliki pengaruh luas di Indonesia. 5. Kontinuitas sehingga sekarang saat ini Muhammadiyah tetap menjalankan misi sosialnya melalui ribuan sekolah, universitas, rumah sakit, dan lembaga sosial. Gerakan sosial Muhammadiyah juga merespon isu-isu kontemporer seperti kemiskinan, kebencanaan, pluralisme, dan lingkungan hidup. Tarjid dan tarjid. Satu, tarjid pemurnian. Tarjid berarti pemurnian ajaran Islam dari segala bentuk kemusyrikan, bid'ah, khurafat, dan praktik yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dalam gerakan sosial, tajrid diterapkan dengan menghilangkan praktik-praktik keagamaan yang tidak rasional dalam masyarakat, menyebarkan pemahaman Islam yang bersih dan murni sebagai dasar moral dan etika dalam kehidupan sosial, mendorong masyarakat agar hidup sesuai tuntunan syariat dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan pergaulan sosial. Macam-macam kaum sosial Muhammadiyah. Yang pertama, pendidikan sosial. Walaupun pendidikan sering diklasifikasikan tersendiri, banyak amal usaha pendidikan Muhammadiyah yang bersifat sosial seperti sekolah gratis atau berbayar ringan untuk masyarakat kurang mampu, sekolah luar biasa bagi anak berkebutuhan khusus, pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM, dan program kejar paket. Yang kedua, kesehatan sosial. Rumah sakit Muhammadiyah dan klinik Muhammadiyah yang memberikan pelayanan kesehatan, termasuk layanan untuk kaum duafa. Pos Kesehatan Muhammadiyah atau Poskestren dan Posyandu Asia untuk layanan kesehatan berbasis
berbasis komunitas. Yang ketiga, kesejahteraan sosial. Panti asuhan untuk anak yatim dan terlantar, panti wereda untuk lansia yang tidak memiliki keluarga atau terlantar, panti rehabilitas untuk penyandang disabilitas dan narkoba. Yang keempat, layanan penanggulangan bencana dan kemanusiaan. MDMC atau Muhammadiyah Disaster Management Center, lembaga yang berfokus pada penanggulangan bencana secara profesional dan islami. Lembaga zakat, infak, dan sodako Muhammadiyah, Lazismu, menyalurkan dana untuk kegiatan sosial dan pemberdayaan. Pemberdayaan yang kelima, pemberdayaan masyarakat. Balai Latihan Kerja atau BLK untuk peningkatan keterampilan masyarakat, program ekonomi, mikro, dan koperasi untuk mendukung kemandirian ekonomi masyarakat. Desa Tanggung Muhammadiyah sebagai model pengembangan sosial berbasis komunitas. Yang keenam, layanan sosial khusus, program perlindungan anak dan perempuan bekerja sama dengan Asia. Layanan sosial untuk kaum marginal seperti gelandangan, pengemis, dan korban kekerasan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang ingin bertanya, silakan. Maaf Pak, untuk pertanyaan berapa sesi nih Pak? 6 semuanya. Itu sudah ada di kolom chat. Berarti 6 pertanyaan saja nih Pak. Iya, lebih ya boleh. Nih. Iya. Izin menjawab pertanyaan dari Zahra Intan. Mengapa Muhammadiyah memilih jalur pendidikan dan kesehatan sebagai bagian utama dari gerakan sosialnya?
Muhammadiyah memilih jalur pendidikan dan kesehatan karena dua bidang ini adalah fondasi penting dalam membangun masyarakat madani yang sehat dan cerdas. Pendidikan memampukan masyarakat memahami agama dan ilmu pengetahuan secara seimbang. Sementara kesehatan memastikan masyarakat dapat beraktivitas dan berkontribusi secara produktif. Hal ini sejalan dengan tujuan Muhammadiyah untuk menciptakan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Bagaimana Zahra Intan? Izin menjawab pertanyaan dari Rizka Olivia. Dalam menghadapi hoax dan polarisasi sosial, bagaimana Muhammadiyah dapat memperkenalkan sebagai penengah yang bijak dan objektif? Dalam menghadapi hoax dan polarisasi sosial, Muhammadiyah memiliki prinsip strategis sebagai salah satu ormas Islam terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia, yaitu yang pertama, menguatkan literasi informasi dan media. Muhammadiyah mendorong si literasi digital dan literasi media di kalangan anggotanya dan masyarakat luas, misalnya melalui pelatihan kampanye edukasi anti hoax. Mendorong kader dan simpatisan untuk memverifikasi informasi sebelum menyebarkan melalui media sosial. Yang kedua, memperkuat peran majelis dan amal usaha. Melalui majelis dan lembaga seperti Majelis Tarjih dan Tasdid untuk memberikan panduan keagamaan yang menyejukkan dan argumentatif dalam menyikapi isu sosial politik. Lembaga hikmah dan kebijakan publik untuk merespon secara proporsional dinamika politik dan sosial dengan pendekatan kebangsaan yang adil dan bijak. Yang ketiga, mendekatkan dialog antar kelompok. Muhammadiyah bisa menjadi fasilitator dialog lintas ormas, agama, komunitas melalui forum-forum kebangsaan, kerjasama dengan NU, tokoh lintas iman, serta elemen masyarakat sipil untuk meredam polarisasi dan memperkuat kohesi sosial. Bagaimana, Mbak Friska? Iya, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Muhammad Ibnu Sabil. Bagaimana karakteristik Muhammadiyah sebagai gerakan Islam modernis mempengaruhi pendekatan dan strategi gerakan sosialnya dibandingkan dengan organisasi sosial keagamaan lainnya di Indonesia? Karakteristik Muhammadiyah sebagai gerakan Islam modernis yang menekankan purifikasi akidah, rasionalitas, dan pendidikan mempengaruhi pendekatan gerakan sosialnya dengan lebih menitik beratkan pada pendidikan kesehatan dan pelayanan sosial berbasis institusi modern, seperti sekolah dan rumah sakit. Dibandingkan organisasi keagamaan lain yang lebih tradisional atau berbasis kultural, Muhammadiyah cenderung menghindari praktik keagamaan yang dianggap bid'ah dan memilih strategi rasional, terstruktur, serta berbasis pada pemurnian ajaran Islam dan kemajuan ilmu pengetahuan. Bagaimana dengan Mas Ibnu? Baik, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Savano Herunisa. Mengapa Muhammadiyah memilih pendekatan institusional dalam gerakan sosial dibandingkan dengan pendekatan massa atau populis? Yaitu pendekatan institusional Muhammadiyah seperti pendirian sosial, sekolah, rumah sakit, dan panti sosial dipilih karena dinilai lebih berkelanjutan dan terukur. Strategi ini memberikan dampak jangka panjang dibandingkan pendekatan massa yang cenderung reaktif dan sesaat. Pendekatan institusional memungkinkan kontrol mutu, kaderisasi sistematis, dan akuntabilitas sosial yang tinggi, sejalan dengan prinsip tasdid atau pembaruan sosial. Gimana, Savana?
Cukup, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Nanda Alivia. Apakah keberhasilan Muhammadiyah dalam bidang sosial dapat diukur hanya dari jumlah lembaga yang didirikannya? Tentu saja tidak. Keberhasilan juga harus diukur dari dampak nyata terhadap kualitas hidup masyarakat seperti peningkatan akses pendidikan, layanan, kesehatan untuk kaum marginal, serta memberdaya ekonomi yang berkelanjutan. Bagaimana, Nanda? Apakah Baik, cukup? terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Yuli Anum, apakah pendekatan Muhammadiyah dalam tajrid dan tajdid masih relevan dengan dinamika masyarakat digital saat ini yang kompleks dan cepat berubah? Pendekatan tajrid atau pemurnian dan tajdid atau pembaruan tetap relevan karena menjadi fondasi untuk menjaga kemurnian ajaran Islam sekaligus adaptif terhadap zaman. Namun, tantangan saat ini adalah bagaimana tajdid diterjemahkan ke dalam konteks digital serta dakwah di media sosial, pendidikan daring, serta penanggulangan hoak berbasis agama. Muhammadiyah perlu mengembangkan platform digital progresif agar nilai-nilai tetap terjangkau generasi muda. Apakah cukup, Yuli Anum? Cukup, Mbak. Baik, terima kasih. Izin menjawab dari pertanyaan Sevi Lisyanti, apakah peran MDMC dalam memperkuat respon Muhammadiyah terhadap bencana dan isu kemanusiaan? Peran MDMC Muhammadiyah di Center Management Center dalam memperkuat respon Muhammadiyah terhadap bencana dan isu kemanusiaan sangat signifikan. Beberapa perannya antara lain yaitu koordinasi tanggung jawab darurat, dan pendekatan Islam dan kemanusiaan, pemberdaya edukasi masyarakat, kemitraan dan skala, rehabilitas dan rekonstruksi. Apakah cukup, Sevi? Cukup, makasih. Sama-sama. Izin menjawab pertanyaan dari Soimatur Rohmah. Bagaimana sistem pendidikan Muhammadiyah bisa diadaptasi untuk membentuk generasi yang bukan hanya cerdas secara akademik tetapi juga peduli sosial? Untuk membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik tetapi juga peduli sosial, sistem pendidikan Muhammadiyah dapat diadaptasi dan diperkuat melalui pendekatan yang pertama, integritas nilai keislaman dan sosial dalam kurikulum, yaitu pendidikan agama berkemajuan, tidak hanya mengajarkan fikih dan ibadah, tetapi juga membangun kesadaran sosial, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama. Yang kedua, penguatan karakter melalui al-Islam dan kemuhammadiyahan atau AIKA. AIKA bukan hanya menjadi mata pelajaran formal, tetapi menjadi roh pendidikan yang membentuk akhlak, integritas, dan empati sosial, diperkuat dengan pembiasaan seperti sholat berjamaah, bakti sosial, program pesantren kilat, dan kegiatan filantropi. Selanjutnya, penerapan pendidikan berbasis aksi atau service learning, mengintegrasikan kegiatan sosial ke dalam proses pembelajaran seperti proses pengabdian masyarakat, kegiatan lingkungan, dan kemajuan sebagai bagian dari tugas akhir atau praktikum. Kolaborasi dengan nazisme untuk kegiatan filantropi pelajar. Gimana Mbak Soi? Ya, cukup, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Oktaviani
Jelaskan bagaimana pemahaman tajrid dan tajdid dalam membentuk pola pikir gerakan sosial yang berkelanjutan dalam Muhammadiyah. Tajrid dan tajdid membentuk pola pikir gerakan sosial Muhammadiyah yang berkelanjutan karena saling melengkapi. Tajrid menekankan pemurnian ajaran Islam agar tetap murni dari penyimpangan menjadi landasan nilai yang kokoh, sementara tajdid mendorong pembaruan agar dakwah dan aksi sosial Muhammadiyah selalu relevan dengan perkembangan zaman. Kombinasi keduanya membuat gerakan sosial Muhammadiyah konsisten secara prinsip namun adaptif dan praktik. Mungkin cukup segitu ya Pak. Napa gimana? Iya, monggo. Nggak apa-apa. Sudah 6 ya. Oke. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Bila ada kekurangan dan salah kata dari kami, mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, thank you very much for your all ya, your presentation, your question, your answer. I think is good enough ya. Ini menuju duhur tinggal 16 menit. Mau lanjut atau break setelah duhur? Mana nih kepala sukunya? Lanjut aja Pak. Lanjutkan ya. Oke. Ya mungkin saya agak cepat nih menyampaikannya. Dan kebetulan PPT saya cuman berapa? 15 slide kalau nggak salah. Dan ada beberapa yang bisa dibaca sendiri ya. Nanti habis terduhur free ya, free for you all, bisa digunakan untuk review literatur ya, baca ya, atau review Quran. Oke, Muhammadiyah sebagai gerakan sosial ya. Definisi Muhammadiyah saya kira sudah disampaikan ya di AIK 3 di awal pertemuan. Dan ini ada perubahan ya di RPS ya. Kalau dulu gerakan sosial yang dimaksud mencakup pendidikan, kesehatan, ekonomi, ya, tapi di RPS sekarang lebih fokus ke sosial dan mungkin biar ini ya apa, biar lebih dalam mungkin ya pemahamannya. Ya pertama Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid ya. Tajdid di sini menurut Prof. Din Samsudin itu dimaknai dua ya. Pertama tajrid, purifikasi atau pemurnian. Yang kedua tajdid itu sendiri dinamisasi atau modernisasi. Nah, di sini kita perlu memilah ya mana yang dipurifikasi ya, yaitu pada bidang akidah dan ibadah khusus atau ibadah mahdoh ya kalau bahasa lainnya. Kemudian dalam tajdid dinamisasi ada dua wilayah yaitu akhlak dan muamalah duniawiyah. Pertama akidah ya, tajdid. Purifikasi dalam bidang akidah atau pemurnian dalam bidang akidah. Ya. Di awal dakwahnya Ahmad Dahlan ya memerangi apa yang dikenal dengan TBC, ya, tahyul, bid'ah, dan khurafat. Ya. Akidah ini berarti terkait tahayul dan khurafat. Mahwa tahayul, nah, apa itu tahayul? Tahayul itu ya, secara lughawi berarti menghayal. Menghayal suatu peristiwa yang bisa disebut mistis ya, atau tidak ada kaitannya. Ya seperti ketika kita kejatuhan cicak, dianggap akan ada bahaya. Atau kita sedang memegang gelas, tiba-tiba gelasnya jatuh, itu tanda bahaya. Atau kita tiba-tiba didatangi kupu-kupu, dianggap akan dapat rezeki. Ya, yaitu tahayul. Ya. Menghayal sesuatu yang tidak ada korelasinya.
dan tidak rasional. Berbeda dengan fenomena alam, ya, seperti ketika gunung mau meletus, ya hewan-hewan yang ada di pegunungan Merapi tersebut pasti menjauh, burung terbang, terus sapi, kambing dan lain-lain itu turun karena merasakan hawa panas, dan itu insting ya, dan itu fenomena alam, dan itu rasional. Berbeda tadi dengan tahayul, kejadian yang tidak rasional atau irasional. Kemudian apa bedanya dengan khurafat ya? Ini tahayul dan khurafat di sini sama ya maknanya, artinya sama-sama syirik ya. Kalau tahayul itu pasif, khurafat ini aktif ya, kegiatannya aktif. Ya seperti sedekah bumi, sedekah laut, atau kegiatan lain ya yang diinisiasi secara aktif oleh sekelompok komunitas gitu. Dan bagaimana cara kita berdakwah memerangi tahayul dan khurafat ini? Ya tentu dakwah di mauidhah hasanah ya, dengan yang baik ya. Dakwah bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Ya ada sebuah contoh dakwah seorang ulama kepada komunitas sedekah laut ya. Beliau tidak secara langsung menghakimi, memvonis bahwa itu perbuatan syirik. Ya, kalau itu dilakukan tentu mereka akan a priori, justru mereka akan menjauh. Tapi ulama ini justru masuk ke komunitas sedekah laut tadi dan mengatakan ingin bergabung, tetapi memiliki usul. Kalau sedekah lautnya itu makanannya ya yang tadinya nasi tumpeng, nasi kuning atau ingkung itu diganti dengan makanan ikan. Agar apa? Ini lebih bermanfaat untuk ikan. Dan ternyata disetujui dan akhirnya menjadi sedekah ikan, sedekah lautnya. Ya, ini dakwah memang harus bil ma'ruf ya, dengan cara yang baik. Kemudian yang kedua, glorifikasi pada ibadah khusus atau ghairu mahdoh ya, seperti sholat, puasa, haji, itu ibadah mahdoh ya, yang tidak ada ruang untuk mengotak-atiknya kecuali ada ketentuan rukhsah ya. Ya seperti sholat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat ya, kemudian karena ada kepentingan kegiatan ya boleh dijamak qashar menjadi 2-2, kan berkurang ya, tadinya 8 jadi 4. Nah, ketika ada tuntunannya itu boleh. Karena prinsip ibadah ya, dalam kaidah fikih itu al aslu fil ibadah at-tahrim. Asal dari segala ibadah itu, asal ibadah itu ya hukumnya haram sampai ada perintahnya. Kebalikannya dengan muamalah duniawiyah, dengan tajdid yang nomor 2 ini ya, kebalikan. Tajdid ini justru kaidah fikihnya al aslu fil asya al ibaha hatta yadullu ala dalili tahrimi. Nah, dalam muamalah duniawiyah asal hukum itu segala sesuatunya boleh, apapun itu halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Ini kebalik ya dengan yang nomor 1. Disinilah perlunya kita memilah ya mana sunnah Rasul ya. Sunnah itu artinya kan kebiasaan. Sunnah Rasul ya artinya kebiasaan Rasul, kebiasaan Nabi. Mana kebiasaan Nabi yang wajib kita ikuti dan mana kebiasaan Nabi yang tidak wajib kita ikuti ya. Yang wajib kita ikuti ya ada di nomor 1 ini ya. Akidah dan ibadah khusus atau ibadah mahdoh, ibadah khos atau al-ibadah al-mahdoh. Nah, sunnah Rasul atau kebiasaan Rasul yang tidak kita wajib ikuti ya ada di muamalah duniawiyah. Ya, misalnya terkait pakaian. Ya, prinsipnya sama, menutup aurat. Tapi operasionalisasinya itu berbeda ya. Ya, operasionalisasinya menutup aurat di
Timur Tengah katakanlah ya, ya dengan jubah atau dengan apa, berbeda dengan di Indonesia ya menggunakan celana panjang. It's okay semua tidak masalah. Eh, ini yang harus kita bedakan. Artinya dalam berpakaian yang harus kita ikuti pakaian Nabi itu prinsipnya yaitu menutup aurat, bukan jenis pakaiannya ya. Ya mau jubah, mau sarung ya, mau celana panjang tidak masalah selama apa prinsipnya menutup aurat. Ya, aurat bagi perempuan ya yang boleh terlihat hanya muka dan telapak tangan. Bagi laki-laki yang harus tertutup antara lutut dan pusar. Kemudian sebagai prolog awal, bagaimana pandangan para tokoh tentang operasionalisasi agama? Ya tentang tadi pelaksanaan agama, cara berpakaian, misalnya ya di wilayah sosial kemasyarakatan. Pertama, Muslim Abdurrahman, ya. Beliau mengusung teori teologi transformatif, ya. Sebuah teori, sebuah teologi atau sebuah keyakinan yang diijawantahkan sesuai dengan semangat lizaman walil makan, semangat likuli zaman wal makan, sesuai dengan setiap zaman dan tempatnya. Ya tadi perbedaan cara berpakaian antara satu daerah dengan daerah yang lain berbeda, tapi prinsipnya sama untuk menutup auratnya. Kemudian Harun Nasution ya dengan teologi rasional, ya sebuah teologi, sebuah keyakinan berusaha menerjemahkan, menafsirkan Al-Quran dengan rasional. Kemudian Nurholis Majid, Islam inklusif, ya, Islam yang lebih terbuka, ta'awun alal birri wa taqwa. Terbuka, bekerja sama dengan golongan manapun, selama dalam basis kebaikan dan kemaslahatan. Kemudian Munawir Sajali, ya, ingat ya, ini apa mantan Menteri Agama tentang kontekstualisasi. Ya, karena Al-Quran itu tekstual, ya, harus dikontekstualisasikan likuli zaman wal makan sesuai dengan tempat dan waktunya. Kemudian Kuntowijoyo Islam profetik ya, Islam murni. Abdurrahman Wahid Gus Dur ya, inilah pribumisasi Islam ala Gus Dur, bahwa Islam satu negara dengan negara yang lain ya memiliki watak dan ciri khas masing-masing. Syariatnya sama, prinsipnya sama. Tapi ini operasionalisasinya berbeda, ya. Teknisnya berbeda, cara menutup aurat. Kemudian terakhir Amin Rais ya, tentang tauhid sosial. Ya, ini ada bukunya ya. Bagaimana tahlil kita yang bilisan, yang setiap sholat kita ucapkan dalam tasyahud itu kita jawantahkan pada tataran sosial ya. Dari tauhid bilisan atau tahlil bilisan menjadi tahlil atau tauhid bil arkan, tahlil bil arkan atau tauhid bil arkan dengan ya amal soleh. Tidak ada lain cara mengejawantahkan agama kecuali dengan ya, ibadah dan amal soleh ya. Serah amal soleh kita individu atau terlembagakan, tentu akan lebih berdimensi jangka panjang jika amal soleh kita terlembagakan. Nah, kemudian dalam bahasa akademis, agama menjadikan manusia idealnya solih, ritual dan sosialnya. Kemudian landasan nilai teologis yang diusung oleh Muhammad Dhani itu yaitu fikih al-ma'un. Ya. Dibaca, ya, terjemahnya, artinya, tafsirnya, ya kemudian diamalkan apa perintah yang ada dalam Quran surah Al-Ma'un. Ini dikenal dengan teologi Al-Ma'un atau teologi keberpihakan. Ya, berpihak kepada duafa, kaum lemah dan mustad'afin, ya, kaum yang termarginalkan. Nah, melalui konsep inilah nantinya Muhammadiyah
diharapkan mampu tampil sebagai umat wasaton, ya, umatan wasaton rahmatan lil alamin. Lalu apa makna umatan wasaton? Ini ada yang mendefinisikan umatan wasaton itu ya khairu umat atau umat terbaik. Ada di Ali Imran ayat 110. Ciri umat terbaik ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Khairu umat yang terbaik adalah mereka yang senantiasa beramar ma'ruf nahi munkar dan beriman kepada Allah. Wa tu'minuna billah. Kemudian umatan wasaton berarti umat yang dianggap penting, yang dirindukan kehadirannya. Ya. Khairu umat juga berarti umat yang adil, umat yang proporsional, baik dalam internal organisasi maupun eksternal. Kemudian umat yang seimbang, ya, seimbang dalam mencari hasanah di dunia wal akhirah. Dan yang terakhir dimaknai juga umatan wasatan itu umat yang moderat, umat yang tengahan, umat yang tidak ekstrim kanan atau kiri, umat yang tidak radikal tapi juga bukan liberal atau sekuler, ya. Oke, kalau ada pertanyaan bisa langsung open your mic. Oke, materi pembahasan. Nah, inilah sejarah gerakan sosial Muhammadiyah. Jadi awali dari pengajian Al-Quran Surah Al-Ma'un berturut-turut sampai muridnya protes. Kenapa yang dipelajari Al-Ma'un terus, nggak ganti suratnya lain? Kita sudah hafal, sudah bisa baca, sudah tahu artinya. Lalu Ahmad Dahlan bertanya kembali, apakah sudah kalian amalkan? Ya. Mulai pagi ini saudara-saudara agar berkeliling mencari orang miskin. Ini pengajian terakhir surat Al-Ma'un, ya. Setelah belajar praktek mencari orang miskin. Kalau sudah dapat, bawa pulang. Beri mereka mandi, sabun, pakaian, minum, dan tidur di rumah. Ya, ini karena 100 tahun yang lalu ya belum terlembagakan seperti sekarang ada panti fakir miskin, panti anak yatim, dan lain sebagainya. Sekarang juga pengajian saya tutup, saudara melakukan petunjuk tadi. Ya inilah kenapa kemudian Ahmad Dahlan dikenal sebagai man of the action, ya, manusia yang aksi, ya. Memahami agama itu ya amal, agama ya harus diamalkan, tidak berhenti hanya sekedar membaca Al-Quran. Ini ada beberapa nilai kemanusiaan, ya, di Al-Hujurat ayat 13 bisa dibaca, kemudian ajaran sosial kemanusiaan di Al-Baqarah 177, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, ya. Bukanlah suatu kebaikan itu. Break sebentar ya, azan.
Kemudian nilai syukur ya ada dalam Ibrahim ayat 7, nilai ta'awun Al-Maidah ayat 2 ya. Baca terjemahnya. Ya inilah teologi Al-Ma'un yang menjadi landasan teologi Muhammadiyah dalam gerakannya dalam bidang sosial. Bentuk dan model gerakan sosial di PowerPoint saya lebih ke aum sosial ya, sesuai dengan RPS. Ini hanya sedikit perubahan nomenklatur. Inilah salah satu pengakuan ya dari beberapa lembaga riset bahwa ya Muhammadiyah saat ini di dunia menduduki organisasi kemasyarakatan terkaya nomor 4. Tapi kalau ormas Islam terkaya nomor 1 di dunia ya. Ini dengan berbagai amal usahanya. Baik, Rizal lahir sebagai penutup bahwa Muhammadiyah sebagai gerakan tajrid dan tajdid ya, dalam bidang sosial yang sedang kita bahas ini ya, tentu terus beristihad, berpikir, bertindak, memahami pesan substantif ya, pesan yang esensial yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Ya, dalam hal ini terkait ibadah muamalah duniawiyah. Lebih spesifik lagi dalam bidang sosial sesuai tema pembahasan. Yang kedua, Quran Surah Al-Ma'un menjadi landasan teologi keberpihakan Muhammadiyah terhadap kaum du'afa, kaum yang lemah dan mustad'afin, kaum yang terpinggirkan atau termarginalkan. Yang ketiga, yang terakhir, amalan atau amal sosial Muhammadiyah, aum sos, amal usaha Muhammadiyah, bidang sosial, terus ditransformasikan dalam amalan yang terlembagakan, dikelola dengan prinsip integritas, ini integritas ya, dan profesional, seperti panti sosial dan panti jompo dengan manajemen yang dalam pengawasan Majelis Pembina Kesejahteraan Masyarakat (MPS). Oke, saya kira itu. Hayanah tatim ada bikiroati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukran kasiran ala ihtimamikum. Aku qouli hada wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Izin and meeting.